Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Di sini Ibu akan mengulang kembali tentang sudut-sudut istimewa. Di mana sudut-sudut istimewa ini kita pelajari di kelas 10. Hanya terkadang kita masih menjumpai sudut-sudut istimewa ini di kelas 11 dan 12. Jadi di sini kita mengulang kembali ya anak-anak, cara mencari sudut-sudut istimewa. Jadi kita pakai dulu yang di kuadran pertama ya, dari 0 sampai 90 derajat. Jadi langkah pertama kita untuk memudahkan kalian mengingat tentang sudut-sudut istimewa ini, langkah pertamanya buat dulu semua nilainya bernilai setengah. Setengah, sudut 45-nya juga setengah. Setengah. Selanjutnya buat dimulai dari akar 0. Akar 1 berurut ya, akar 2, akar 3, dan akar 4. Akar 0 ini berapa? 0, berarti 0 kali setengah hasilnya 0. Akar 1 itu ya 1, maka setengah dikali 1 sama dengan setengah. Setengah akar 2 tetap, karena dia akar 2 nggak ada nilainya ya. Terus setengah akar 3 juga tetap. Akar 4 ini 2, berarti 2 dikali 1 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi nilai dari sinus 0 itu 0, sinus 30 derajat itu setengah, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk untuk cos. Kosinus alfa, untuk nilainya itu kita balikkan aja. Kita mulai dari angka 1 di sini. Nilai yang ini tadi 1 buat di sini. 1. Untuk sinus 0 berarti bernilai 1. Sinus 30 urutkan dari belakang ya, berarti setengah akar 3. Buat di sini setengah akar 3. Selanjutnya setengah akar 2, kemudian setengah, dan terakhir 0. Nah, inilah untuk nilai kosinus alfa. Jikalau kosinus 0 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 sama dengan setengah akar 2, kosinus 60 setengah, dan kosinus 90 0. Sementara untuk tangan alfa itu bernilai sin per cos. Jadi di sini hanya kita tinggal bagikan aja. 0 dibagi 1 berarti 0. Setengah dibagi setengah akar 3 ini ya. Sinus, nilai sinus tadi ini ya. Sinus 30 dibagi kosinus 30 ini ya. Berarti kita buat di sini. Tangan 30 sama dengan ini ya, setengah dibagi dengan setengah akar 3. Maka setengah bagi setengah itu berarti 1 per akar 3-nya tetap di bawah. Jadi ini kalau dia bentuk akar anak-anak semua, ini belum sederhana, maka kita kalikan penyebut dibagi dengan penyebut. Berarti 1 kali akar 3, 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu berarti kita kalikan 3 kali 3 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Maka tangan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Buatlah di sini 1/3 akar 3. Terus kalau dia yang tangan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ini ya. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Karena kalau dia sama bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawahnya berarti hasilnya 1. Sekarang yang tangan 60. Tangan 60 berarti ini bedakan dengan yang tangan 30 tadi ya. Ini akar 3-nya di atas. Ini dia. Tangan 60 derajat sama dengan ini setengah akar 3 dibagi dengan
setengah. Ya, setengah akar 3 dibagi dengan setengah. Maka setengah dibagi setengah 1. Akar 3-nya di atas. Nih ya, berarti akar 3 dibagi 1 ya tetap akar 3. Maka buatlah di sini akar 3. Terus 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu berarti tak terhingga. Bedakan dengan 0 dibagi 1 ya. Kalau di atas 0 berarti dia 0. Sementara kalau 0-nya di bawah, dia menjadi tak terhingga. Nah, sampai sini bisa ya anak-anak ibu semua. Sekarang kita masuk di kuadran ke-2, 3, dan ke-4. Jadi kita sama-sama ketahui ya, satu putaran penuh itu dimulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi kalau dia di kuadran pertama ini ya, kuadran pertama itu dari 0 sampai 90. Dia sama-sama dibagi 90 ya. Sama-sama dibagi 4 berarti bernilai 90. Jadi dari sini kuadran kedua sampai 270 sampai dengan 180 derajat ya. 180 derajat. Dari sini kuadran ketiga itu 180 ke 270 derajat sampai dengan kemari 360 derajat. Inilah di kuadran keempat. Jadi di kuadran pertama ini semua bernilai positif. Oh, semua positif. Nih ya. Nilai itu tadi kuadran pertama semuanya bernilai positif. Sementara di kuadran kedua hanya sinus aja yang positif. Sinus aja dan yang positif, dan temannya sinus yaitu kosek. Sedangkan di kuadran ketiga hanya tangen aja yang positif dan kotangen. Sedangkan di kuadran keempat hanya kos aja yang bernilai positif dan temannya kan positif. Jadi di sini di kuadran kedua ini hanya sinus aja tadi yang positif ya, berarti nilai yang lain tangen dan kos berarti di sini bernilai negatif, itu maksudnya ya. Jadi untuk mencari nilai yang di sini kita buat rumus yang genap aja ya, yang dari ini 180 dengan 360. Nah ini rumusnya ya, kalau dia di kuadran kedua berarti 180 dikurang alfa, sedangkan kalau di kuadran ketiga 180 ditambah alfa, sedangkan di kuadran keempat 360 dikurang alfa. Nah misalkan kita buat dulu sinus 150, kita buat sinus 150. Sinus 150 derajat. Berarti sinus 150 derajat ini di kuadran keberapa? Berarti antara nilai 90 ke 180. Berarti berada di kuadran kedua. Apa rumus tadi kuadran kedua? 180 kurang alfa. Alfanya itu ini dia. Berarti 180. Buat dulu sinus ya. Sinus 180 dikurang 150. Maka sama dengan sinus berapa? 30. Berarti sinus 150 derajat itu sama dengan sinus 30. Sinus 30 tadi berapa? Lihatlah di sini tadi. Sinus 30 berarti setengah. Jadi nilai sinus 150 itu sama dengan setengah. Terus kita buat misalkan contohnya lagi. Sinus atau cos lah, kita buat contohnya ya. Kosinus 300 misalkan. Kosinus 300. Berarti ini sama dengan kosinus di kuadran keberapa deh ini? Kuadran ke 4 ya, antara 270 ke 360. Berarti dia rumusnya nih 360 dikurang 300 maka sama dengan kosinus 60.
Berarti kosinus 300 ini sama dengan kosinus 60. Perhatikan, kosinus dia di kuadran keempat bernilai positif ya, berarti tetap nilainya positif. Maka kosinus 60 berapa? Kosinus 60 berarti setengah. Sekarang kita buat dulu tangan 150 derajat misalkan. Berarti tangan 150 itu di kuadran ke 2 ya. Berarti 180 dikurang 150. Nah, di sini perhatikan di kuadran kedua ini nilai tangan nih ya. Nilai tangan berarti bernilai negatif. Kenapa? Karena nilai sinus aja yang positif dan temannya. Berarti nilai-nilai yang lain seperti nilai tangan itu bernilai negatif. Berarti itu sama dengan min tangan 80 kurang 150 sama dengan 30. Maka sama dengan min tangan 30 berapa? Perhatikan tangan 30 ini ya, sepertiga akar 3. Nah, sampai sini udah paham ya. Terima kasih.